سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الجماعة معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan salah satu meningkatkan kualitas akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Kita meyakini arkanul iman, salah satunya adalah al-imanu bil qada'i wal qadri, yang sering kita sebut namanya percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, pemahaman tentang al-imanu wal qada wal qadri tentu tidak semua orang yang faham secara detail, sehingga ada sebahagian saudara-saudara kita yang selalu menisbahkan dirinya kepada Allah, menisbahkan dirinya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya tentang dirinya, gimana Pak kok begini, dia menjawab, inilah takdir Allah. Kadang-kadang anak kemenakannya yang terlibat hukum ditanya, apa benar Pak kemenakan Bapak, anak Bapak terlibat ini sampai masuk penjara? Kenapa begitu Pak? Mungkinlah itu loh takdir Tuhan kayaknya. Apa boleh kita nisbahkan perbuatan yang tidak baik kepada takdir Allah? Inilah yang selalu kita pelajari Bapak Ibu. Berselawat kita kepada Habibina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hidup di zaman sekarang, yang alhamdulillah kalau kita banding-banding dengan umat-umat Nabi yang terdahulu, antara kitab suci yang diturunkan Allah untuk kita melalui Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dibanding dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi yang terdahulu, alhamdulillah janji Allah masih kita temui, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sementara kitab-kitab yang dahulu itu sudah banyak yang diganti, ditukar, ditambah, direvisi oleh umat-umat terdahulu. Tidak cocok dengan zamannya, ditambah, dikurangi. Sehingga secara turun-temurun isi kitab suci mereka itu sudah jauh berubah dari konsep aslinya. Itu untuk kitab-kitab terdahulu. Sehingga orang-orang yang seperti itu dikelompokkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ahlul kitab, dan level mereka yang begitu malah disamakan dengan orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Alhamdulillah Al-Quran tidak ada yang menggeser seperti itu, tidak mengganti. Cuman ada satu hal
yang kita khawatirkan. Adanya oknum-oknum yang pintar di dalam Islam yang sudah berani mempleset-plesetkan maksud, tujuan yang tersirat dari yang tersurat dalam Al-Quran itu. Nah, oleh kita semua barangkali menolak. Tetapi nanti suatu saat oleh anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang, mereka akan terima mentah-mentah bahwa yang ayatnya ini terdapat dalam surat ini, maksudnya adalah ini. Mereka akan terima. Sementara itu sudah dipelesetkan oleh oknum-oknum tertentu. Inilah salah satu yang mungkin menjadi bencana bagi kita umat Islam yang hidup di akhir zaman. Jamaah salat zuhur, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik itu diantaranya adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Bahkan oleh kepala-kepala MDA, kepala TPQ itu disampaikan kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada santri-santriwati. Sementara yang kita lakukan itu baru hanya level membaca. Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini hanya membaca Al-Quran? Tentu tidak. Nah, kenapa? Kalau untuk membaca Al-Quran sudah jelas mereka-mereka yang sewaktu itu tidak perlu lagi belajar secara khusus. Karena Al-Quran bahasa Arab, mereka bahasanya sudah bahasa Arab. Hanya tinggal dengan membedakan mana yang Arab Fusha dengan bahasa Arab yang am, itu saja. Yang dimaksud oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, adalah orang-orang yang mau mempelajari anantasire dalam nantasure di dalam Al-Quran. Ayat ini bunyinya ini. Ini maksudnya apa? Kenapa orang berani membelok-belokkan, mempleset-plesetkan? Yang dimaksud Allah ayat ini siapa? Apakah orang sekarang? Inilah yang terjadi sekarang. Jadi untuk itu, ini bisa kita uji. Jangankan memahami yang tersirat, yang tersurat saja banyak sekali orang tidak tahu. Diambil sampel, Pak. Kumpulkan anak muda yang umur 15 sampai 20 tahun itu agak 1000 orang. Dikasih hadiah, panggil satu-satu, suruh baca. Halaman berapa saja. Suruh terjemah. Kalau membaca, insya Allah, alhamdulillah, mereka bisa. Tapi untuk menterjemah saja baru, untuk mengalihkan dari Arab kepada non-Arab, mereka tidak bisa. Apalagi fahmul makna. Inilah problema kita sekarang. Nah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebetulnya apa? Apa yang kurang? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti suatu waktu, suatu zaman kepada umat aku, di mana waktu itu la ya'rifuna al-Qur'an illa bisautin hasanin. Orang-orang yang dianggap ahlul Quran itu, orang-orang yang dianggap pintar memahami Al-Quran itu hanya orang-orang yang mempunyai suara yang indah saja.
Kita kalau mendengarkan ada qori atau qoriah yang membaca Al-Quran, merinding. Itu kenapa? Itu hanya karena bisautin hasanin. Dek suaronyo rancak. Tagaa, merinding bulu kudu Allah. Sementara yang dituntut untuk khafat qulubuhum itu tidak begitu. Wajilat qulubuhum itu tidak suara. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tidak saut. Tetapi isi yang tersirat dari yang tersurat yang dibacakan oleh seorang qori dan atau qori'ah itu, itulah yang membuat kita gemetar. Itulah yang membuat kita takut ketika ayat itu berupa tanzir. Wajar kalau kita pernah menonton seorang imam di YouTube, dia menangis ketika membaca ayat Al-Quran, mencebek-cebek muncuangnya Pak, maili ayyamato. Kenapa? Karena dia paham maksud dari yang dia baca itu langsung meresap. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan. Kita selalu mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang tersirat dari yang tersurat ini? Kenapa ya perintah Allah di dalam Al-Quran itu tidak wajib hukum mengerjakannya semuanya? Kita hanya tahu secara umum setiap perintah itu wajib, ternyata tidak. Kenapa ya ayat yang diturunkan Allah untuk perintah beruduk itu bentuknya dalam fi'il madhi? Idza qumtum ila shalah. Itu artinya kan kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Apa rahasianya? Kenapa Allah turunkan ayat wa idza qumtum ila shalah? Kenapa tidak diturunkan idza aradtum an tuqimus shalah? Kalau kamu ingin mengerjakan sholat, berwudu'lah dulu. Kenapa tidak begitu? Inilah yang salah satu yang dimaksud dengan tersirat. Mu'allamahu, dan diajarkan kepada anak cucu kita. Orang-orang yang seperti itulah yang langka di zaman sekarang. Yang mau, yang mampu untuk ta'limul Quran dan juga ta'allumul Quran. Ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu. Problema kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan Bapak Saudara kaum muslimin? Tentu adalah untuk membina anak cucu kita. Anak cucu kita yang hampir rata-rata sekarang keinginan mereka itu semuanya adalah duniawi, dunia. Mereka lupa wal akhiratu khairul laka minal ula. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.